Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menurut tugas kemarin yang dikasih sama Bu Ena terkait dengan tugas kelompok ASN unggul untuk Indonesia Emas. Ya. Tugas ini nanti diawali dengan mempelajari isu dan mengumpulkan data dan fakta yang valid sebagai bahan diskusi, kemudian menggunakan perspektif yang beragam namun tetap relevan dengan materi manajemen ASN dan smart ASN. Oke, kita mulai ASN unggul untuk Indonesia Emas. Mungkin ada yang tahu ASN unggul untuk Indonesia Emas, teman-teman? Oke, jadi Indonesia Emas itu perencanaan dari Presiden Jokowi bahwa nantinya di tahun 2045 visinya adalah berdaulat, maju, adil, dan makmur. Tujuannya agar negara kesatuan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil, dan makmur dapat lebih maju daripada tahun-tahun agar di 100 tahun Indonesia itu bisa meningkatkan teknologinya, SDM-nya. Jadi ada target sampai 100 tahun. Itu artinya Indonesia Emas itu 100 tahun yang akan datang kita sudah dicanangkan dari merdeka. Nah, jadi 0 sampai 100 tahun itu udah ada tujuan nanti Indonesia itu mau jadi apa. Di sini itu ada beberapa Tadi di situ Pak. Apa? Tadi apa? 100 tahunnya 100 tahun targetnya itu jadi ini ada ya, Presiden sudah meng-share tentang Indonesia Emas. Di situ itu ada megatrend dunia di tahun 2045 salah satu. Ada beberapa tren, itu ada 10 tren. Banyak sekali ini ya. Jadi demografi global, jadi nantinya ada pertambahan penduduk diperkirakan 9,45 miliar, bertambah 2,1 miliar dari tahun 2015. Jadi pendudukan Asia ini, kita kan masuk Asia, itu terbesar 55%, dan tren demografi global mendorong urbanisasi, migrasi, dan penduduk usia lanjut. Jadi ada banyak sekali tren-tren di sini yang dibahas di Indonesia Emas, dan kita sebagai warga Indonesia itu harus menopang dan bisa mengikuti perkembangan zaman itu di 2045. Ya, ada banyak. 045. Oke, terus di dalam Indonesia Emas ini juga ada 4 pilar pembangunan Indonesia, yaitu ada 4 aspek ya, 4 pilar. 1, membangun manusia dan penguasaan iptek, membangun ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan. Jadi ada banyak. Jadi bisa aku share ya di grup biar kalian bisa baca. Yang pertama, pilar-pilarnya kan ada 4. Ada banyak, jadi tidak hanya di kita sebagai, jadi ada 4, ada manusianya, ada ekonominya, ada pembangunannya, dan ada tata kelola pemerintahan. Jadi semua aspek itu saling mendukung agar Indonesia Emas ini dapat tercapai. Udah aku share di grup ya, jadi kalian juga bisa baca. Manusia. Yang pilar-pilarnya ini juga ada rinciannya ya. Ya. Tadi satu apa tadi Mbak? Yang pertama yang mengenai pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi ya Mbak ya. Itu ada percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata, terus kemudian ada peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, terus peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan, terus peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Itu yang terus yang pertama. Iya, untuk yang kedua. Pilar kedua ini. Iya, pilar keduanya tadi tentang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Itu ada peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri, terus ada percepatan industri dan pariwisata, lalu ada pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, lalu ada pemantapan ketahanan energi dan air, dan komitmen terhadap lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga tentang pemerataan pembangunan pilarnya. Rinciannya ada percepatan pengentasan kemiskinan, kemudian pemerataan kesempatan Pemerataan usaha. pembangunan. Iya, Pemerataan pemerataan pembangunan yang pembangunan. pilar ketiga. Pemerataan pembangunan Apa itu? pembangunan aja. Pembangunan nasional. Pembangunan nasional. Nasional. Lebih ke ini sih berkaitan sama ekonomi berarti ya. Iya, Ada percepatan sama. pengentasan kemiskinan, terus pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan, terus ada pemerataan pembangunan wilayah, pembangunan infrastruktur dan yang merata dan terintegrasi. Berarti kaitannya sama ekonomi juga berarti ini ya. Terus yang keempat, pilar keempat ada pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Ini mengenai demokrasi substantif, terus ada reformasi kelembagaan dan birokrasi, penguatan sistem hukum nasional dan anti korupsi, terus ada politik luar negeri bebas aktif, sama penguatan ketahanan dan keamanan. Ini berarti kaitannya tentang sosial politiknya, ketahanan nasional Jadi juga. kalau sesuai peran kita sebagai ASN khususnya tenaga kesehatan, berarti kita tuh lebih membahas ke pilar yang apa gitu ya? Kalau yang 3-4 jelas enggak, karena kan Mm-mm. ekonomi pembangunan sama politik, kita kan nggak boleh politik kan. Iya. Dua juga ekonomi kan. Ekonomi, tapi di sana ada komitmen terhadap lingkungan hidup, mungkin kan sanitarian bisa masuk ke situ. Masihnya. Nyambung. Sama energi dan air kan kita juga urusi tentang itu kan. Berarti lebih ke yang pertama ya. Lingkungan ya. Pembangunan manusia dan penguasaan efek. Ini kan Tapi bukan Apa itu? di bagian Kalau kita pendidikan. ambilnya apa? Kalau kita berarti peningkatan derajat kesehatan ya. ya, Oh betul, iya, betul. derajat Yang itu yang Berarti yang itu paling peningkatan Derajat derajat kesehatan. kesehatan dan kualitas kualitas hidup hidup rakyat. rakyat. Oke, tak. Dicari Itu masuk ke pilar berapa? pilar Pilar satu, pertama. poin Poin keempat. Oh, pilar 1 poin keempat. Peningkatan derajat Kesehatan dan Kesehatan dan kualitas kualitas hidup hidup rakyat. berarti ini ada Ini peningkatannya seperti apa, Mbak? Ini kalau di ada targetnya di bawah itu ada target meningkatkan angka harapan hidup. itu global. Di Sejalan Target dengan nasional ya? RPJMN. ya RPJMN ya. angka harapan hidup nantinya di 2045 itu harus 76 tahun sampai dengan 76 tahun. 76 Oh, apa harapan hidup? Terus stunting sekarang kan banyak sekali stunting. Kasus stunting. Stuntingnya itu di tahun 2045 harus 5%. Itu kan harus benar-benar hampir tuntas. Terus ada Sama angka kematian ibu juga ya, Mbak? ya angka kematian ibu kan Berapa persen ya? Itu- ininya, targetnya. sekarang kan 361 Sekarang itu jiwa. 2020. 22 itu 361 kasus ibu mati per 100 100.000. ribu kelahiran 361 kasus. tahun ini. Nantinya di 2045 harus hanya 61 orang ibu yang meninggal per 100 ribu Kelahiran. kelahiran ibu kelahiran. Iya. Udah itu. Berarti itu. saya garis bawahnya ada 100.000 tiga ya. 100.000 Per 100.000 kelahiran. kelahiran. Berarti ada tiga ya, Mbak Ana ya. Ada tiga. Yang pertama tadi terkait dengan penurunan Peningkatan angka harapan hidup ya jadi 76 atau 75? 76 tahun. Kemudian yang kedua terkait dengan penurunan stunting jadi 5% aja. jadi 5% di 2045. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penurunan angka kematian ibu. Jadi hanya 61. Dari 361 yang saat ini. Ya, jadi kita sebagai ASN itu harus bisa menyelesaikan Sesuai target ini. isu itu. Kalau dilihat dari kondisi di wilayah kita ini, dari tiga ini mungkin kita lebih
bisa menyelesaikan yang mana dulu ya, teman-teman? Kita mulai dari kalau 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 kasus data kebanyakan di angka harapan hidup di instansi-instansi. Pati ada. itu Benar nggak terlalu ya? global mungkin ya. Jadi kalau misalnya stunting kan itu kita Banyak ya, mulai Mas. dari kecil. Kamu deh kita bisa menyentuh masa remaja, pranikah atau wanita usia subur, terus ibu hamil dan bayi balita Usia usia 2 tahun ya. 2 sampai 2 tahun. Bayi Jadi balita sampai usia 2. nantinya akan lebih panjang jangkauan kita. Jangan. Jadi Banyak. kita fokus ke stunting ya. Ya, Fokusnya stunting. Oke. Untuk membantu Indonesia emas 2045. Jadi stunting ya. Iya. Kita akan bahas tentang Kalau di stunting. Pati mengurut angka stuntingnya saat ini berapa ya? Berapa persen? Saya tak dicari dulu. angka stunting di Pati. Kalau Kemarin kalau nggak salah berapa? di bidang kesehatan itu ada 5, laporannya. berapa gitu ya? Terakhir Itu- di 2019 itu 30. 7%. Itu termasuk dari 3 tertinggi di Jawa Tengah. Makanya kita sangat disoroti. Kan sudah turun itu jadi berapa persen? Nah, kemudian 5,4 di ya. tahun 2022 itu targetnya kita jadi 5%. Sesuai dengan arahan dari Bapak Bupati. Untuk Targetnya kondisi 5%. Targetnya tahun ini harus 5%. untuk kondisi saat ini berarti Kondisi saat ini Belum ada. masih berapa ya? belum ada laporan Update, belum sampai update. ya semester kan baru jalan setengah semester. Baru jalan. Nanti Sebelumnya berarti yang 5,4 tadi ya Mas Yuli ya? Betul. ya, Yang 2021 itu tadi ya? ya Oh 2021 nanti tahun ini harus 5%. capaian 2021 5,4. 4 itu Pati masih nomor 17 dari Jawa Tengah. Masih banyak di antara Dari- beberapa. Berapa kabupaten kota? 20 35. 35. Jadi itu ya, jadi kita ambil stunting aja. Stunting Apa ya? itu Enggak. membuat apa aja sebenarnya itu kenapa kita harus mengambil stunting itu bagi pencapaian Indonesia 2045. Berarti kita harus mengacu sama kita sebagai ASN ya, mengacu sama smart ASN berarti ya. Betul. Ya 8 Dari 8 indikator itu, Hmm. bagaimana kita menciptakan solusi dari atau inovasi untuk mengatasi stunting gitu ya. Ya. Kita menggunakan perspektif ya. Hmm. Materi manajemen ASN dan smart ASN. Dikupas satu-satu ya ini tentang ya. Per indikatornya. Jadi kita cari rencana tindak lanjut untuk mengentaskan stunting ya biar tercapai 5% di tahun 2045. Kita mulai dari diri kita sendiri ya. Oke. Sebagai penyuluh berarti kita harus banyak bicara sama masyarakat, sering paling enggak ngobrol sama tetangga karena kita kalau di wilayah lingkup keluarga ya, kalau di lingkup kita sebagai ASN berarti harus sering bicara ke masyarakat tentang bahayanya stunting, cara pencegahannya sama keterkaitan dari keterkaitan pencapaian Indonesia 445. Jadi kita harus Indonesia lebih emas banyak 445. Ya gencar itu ya. gencar Kasih tahu penyuluhan mereka. ya, baik itu via Ini untuk ngobrol dampak, langsung. untuk dampak ke depannya. Ya, kalau di puskesmas malah lebih gampang karena sering menyentuh ke masyarakat kan. Itu salah satunya ya. Berarti tak banget betul sih ya Mbak. Berarti Penyuluhan ya. ini ada calon-calon orang yang kompeten. Langsung ke masyarakat. Ya, jadi penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya stunting, cara pencegahan dan keterkaitan dengan pencapaian visi Indonesia 4 Emas 2045. Itu masuk ke dalam ASN Indikator Smart, apa itu tadi ya? indikator profesional. profesional ya. Profesional ya. Profesional. Terus ada lagi mungkin Ada lagi yang lain? Terus Itu tadi Mbak, apa? Tadi yang apa? Penyuluhan itu Itu juga termasuk integritas enggak ya?
yang Penyuluhan. penyuluhan. Profesional dan inklusif masuk Berarti semua ya. iya, penyuluhan itu ya. Dan Penyuluhan. Terus apa? Cara pencegahannya Pak Demba? Cara pencegahan stunting. penyuluhan itu. Terus Dan berarti Keterkaitan dengan kalau penyuluhan stunting itu kan kadang kita kerja sama pihak Iya. di Dinas sektor, dinas sektor. Seperti kalau misalnya sekarang kan untuk calon pengantin itu ada syaratnya menghadiri penyuluhan calon pengantin di KUA. Biasanya itu kan gitu. Didatangkan narasumbernya dari puskesmas. Itu juga biasanya isi materinya tentang cara pencegahan stunting gitu. Oh, berarti masuk dimulai- ke situ ya. Itu masuk Disiapkan. edukasi berarti ya. Masuk Disiapkan. networking berarti ya untuk indikatornya. Kerjasama. Menjalin kerja sama lintas Dengan sektor. KUA. Iya, KUA. Berarti disiapkan dari mulai sebelum kehamilan ya. Iya, jadi sasarannya calon pengantin berarti kan wanita usia subur ya. Ya, oke. Networkingnya udah Dan dapat. lagi Mbak, Kalau di puskesmas ada apa lagi Pak? Mungkin kalau networking itu kerjasamanya bisa sama pemerintah desa. Itu untuk mengaktifkan kegiatan posyandu, menggerakkan mengenai organisasi kadernya, Kolaborasi sama itu ya. ini. Oh ya. Terus mungkin kalau di sekolah bisa ini kegiatan pemberian tablet FE itu kegiatan apa tablet tambah darah itu kan bisa untuk siswa SMP sama SMA itu kan juga masuk dalam Tapi cara pencegahan selama stunting. ini udah itu belum. Sudah berjalan. Sudah berjalan program Sudah, itu ya. sebagian sudah berjalan. Oke. Jadi Mantap. networkingnya itu ada tadi ada Udah KUA, masuk ya mulai ya. KUA sama desa ya nggak Titis? Mbak Arum, Iya. KUA, desa, Desa sama sama sekolah. sekolah. Sekolah itu yang bagi-bagi FM. Iya. Kemudian tablet tambah darah. Networking. Stunting. yang ngomong masalah posyandu itu kan juga kita juga perlu tahu tentang kompetensi mengenai kompetensi petugas posyandu itu sendiri ya. Oh Mungkin iya. jika itu bisa ditingkatkan kompetensi mengenai pengukuran tinggi badan, berat badan, serta pemberdayaan posyandu Oh berarti. agar dapat kalau membina kader itu bisa optimal. Berarti kita perlu belajar banyak ya. Ya, Peningkatan kompetensinya itu dari kita. Ya, public speaking-nya ya berarti. Biar mengenal ke masyarakat. Oh, berarti kita harus belajar banyak tentang posyandu biar kita bisa menularkan ke kader dan masyarakat ya. Biar enggak lagi ada penimbangan sing salah, betul. ukuran badan sing kurang tepat, tidak tegak, gitu ya. Itu maksudnya ke apa ya berarti? Berarti itu Peningkatan kompetensi. semuanya kan profesional Ya, profesional itu. profesional Kompetensi. Termasuk Profesional ya? profesional ya. Berarti kita Profesional Mbak Arum ya. sebagai ASN tenaga kesehatan harus profesional, bisa mengajarkan kader ya, biar posyandunya berjalan dengan baik. Apalagi pengukurannya biar stuntingnya kan kadang yang membuat salah salah kategori stunting atau tidak itu karena kadernya kurang teliti. kurang tepat ya berarti. Kalau selisih 1 ons itu pun sudah mempengaruhi dia stunting atau tidak. Jadi inovasi dalam pembinaan kader. Ya. Itu enggak ya? Nah, Kalau itu beda lagi Iya, berarti beda. Mas. Kalau inovasi pembinaan kader mungkin melalui kegiatan ini ya, apa? Pembuatan makanan pendamping ASI, empati itu ya. Itu berarti masuknya entrepreneurship ya. Dilatih ya? Ada Di training inovasi pembuatan PMT. Oh, biar lebih lahap makannya. Beraneka itu juga ragam. bisa. Jadi nanti kader tularkan ke ibu Iya. balita. Oke, berarti berinovasi dalam pembuatan MPASI gitu ya. Betul. Jadi selain tadi yang ditingkatkan adalah kompetensinya Kader si ini juga meningkatkan membina- pengetahuan. betul meningkatkan pengetahuan
pengetahuan Masyarakat ibu hamil. Ibu MPASI. Oh, MPASI. Ibu balita. Ibu balita. Ya. Itu berarti entrepreneurship ya. Berkaitan sama yang tadi Mbak yang disebutkan sama Mbak Ana yang tentang pengukuran tinggi badan berat badan, itu kan tadi sering kurang tepat ya. Berarti bisa juga dimunculkan misalnya membuat aplikasi Posyandu atau apa gitu yang bisa memuat data penimbangan tiap bulan. Jadi Mengurangi kesalahan. mengurangi kesalahan dan kontrolingnya kan gampang gitu. Oh, berarti tidak hanya ada yang kontrol, tapi kita juga sebagai ibu, sebagai ayah juga bisa kontrol ya. Kontrol lewat mandiri berarti ya. Iya, Bisa apa mandiri. ya? Itu sih mungkin isinya bisa tentang data penimbangan, terus jadwal imunisasi biar tidak lupa, terus kemudian ada capaian KMS kartu maju sehat. Jadi kan kalau balita kan tinggi badan sama berat badannya kan dikontrol, ada targetnya setiap bulan. Kalau selama ini biasanya pakai apa? Manual. Masih manual? Manualnya Oh, masih. Iya. Oh kan kadang kan Bagus itu kalau ada. tulisannya udah jelas. Iya. Kalau misalnya di gadget kan setiap saat bisa cek. Jadi bisa saling kontrol. Oh iya, oke. Itu berarti masuk juga ya ke pilar apa? Indikator IT. IT. Oh iya, betul. Oh, saya. Saya tidak. Oh iya, kemarin juga ada pelatihan dari Undip itu inovasinya posyandu satelit. Jadi itu melengkapi posyandu profesional. Misalkan saya kan kerja, nggak bisa tuh kalau pagi-pagi pergi ke posyandu konvensional. Nanti saya bisa janjian sama kader buat datang ke posyandu satelit. Jadi posyandu satelit itu posyandu yang dibuka setelah atau sebelum posyandu konvensional. Oh, jadi di luar jadwal. Fleksibel, ya judulnya fleksibel. Jadi ibu balita sama kader itu bisa cuma janjian aku penimbangan anak jam 4 bisa ya pulang kantor. Oh bisa, jadi itu namanya posyandu satelit. Itu berarti masuk ke entrepreneurship. Iya, entrepreneurship. Jadi bisa melengkapi. Jadi kedatangan ibu balita, kedatangan penimbangan balita jadi lebih tinggi. Kalau misal kita kayak melakukan studi banding dengan instansi luar wilayah gitu tentang stunting, bisa nggak ya? Bisa. Oh iya bisa. Jadi kita bisa Tukar Nah, ilmu gitu gitu ya. ya, Tukar ilmu. mengadopsi kira-kira bisa gimana lebih baik pengendaliannya iya. cara yang A atau cara yang B tentang pencegahan stuntingnya lebih bisa. Menyatukan visi. Menyatukan satu pandangan. Iya. Buat Oke. mewujudkan wawasan Iya. global itu tadi. Targetnya kan itu. Bisa. Biar 5%-nya cepat terpenuhi ya. Jadi apa Mbak tadi ya? Melakukan studi banding Studi dengan wilayah lain, Oke. Itu apa? instansi wilayah lain. Berarti Berarti masuk itu yang Dibanding dengan yang wawasan global. sudah bagus ya. oh iya berwawasan global. Jadi nggak cuma di Pati gitu ya, tapi bisa ke lain daerah. Luar kabupaten Iya. yang Oh, stuntingnya rendah. berarti berwawasan global ya. Terus kemudian apa lagi ya? Yang belum itu hospitality, smart AS-nya yang tentang berjiwa hospitality. Itu pelayanan ramah. Oh Bisa, iya, bisa. Pelayanan ramah itu dari mana maksudnya? dari Dari kita siapa ke siapa? Dari kita ke Mungkin kan kalau kita kan biasanya Memberikan itu penjelasan. kan kalau ada apa-apa kan konsultasinya sama kita. Jadi kita sebagai konselor. Oh, Nah, agar tercipta sebuah konsultasi yang nyaman, mungkin kita bisa memberikan pelayanan dengan ramah itu tadi. Jadi kita sama kader bisa sinkron. Kalau kadernya nyaman dengan konsultasi, terus penjelasan kita mudah diterima, kan juga itu tujuannya harusnya mudah bagus tercapai. juga buat kader yang ke masyarakat. itu seperti mencontohkan. Mencontohkan ya. Ya, Iya, kita bagus. masyarakat berarti nanti masyarakat bisa mengaplikasikannya ke Bisa ramah juga. Oke. Dari itu ya hospitality. Hospitality memberikan Ya. Oke. Yang belum itu nasionalisme ya. Jadi ini bagian dari kita membuat rencana tindak lanjut untuk pencapaian stunting juga. Nasionalisme kita diwujudkan dengan cinta tanah air. dengan wujud konsep 25. Mungkin bisa menggerakkan konsep ini ya.
masyarakat germasnya ditingkatkan. Iya Oh, itu. itu sudah. Mulai dari kita germasnya biar Betul. masyarakat bisa nyontohin Iya, harus hidup. bersih. Bersih dan sehat. Berarti tinggal dibuat itu ya, Draft draft kesimpulannya, Iya. notulen tadi ya. notulen Baik, tadi. nah ini saya bacakan lagi. Nanti kalau ada yang kurang, tolong ditambahin ya. Ya. Kita tadi mengambil kasus stunting karena tadi di Pati juga ada kasusnya. Kalau untuk apa ini Smart ASN-nya kan tadi ada 8. Untuk integritasnya itu kita kayak melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya stunting, kemudian cara pencegahannya dan penyuluhan yang lain. Kemudian untuk nasionalismenya sendiri itu kan itu semua tadi yang kita bahas itu bentuk rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia untuk memajukan sumber daya manusianya. Dan mewujudkan masyarakat yang Iya. sehat. Ya. Kemudian profesional itu meningkatkan kompetensi, jadi meningkatkan kompetensi dari tenaga penyuluh atau tenaga gizinya, kemudian disalurkan ke kader dan kader ke masyarakat. Kemudian untuk berwawasan globalnya tadi, Itu Tadi banding. studi oh banding. iya, studi banding dengan instansi daerah lain tentang pencegahan stunting atau penanggulangannya. Kemudian menguasai IT-nya IT. itu Yang Eposyandu. iya, aplikasi ya, aplikasi Eposyandu biar orang tua bisa memantau mandiri. Oke. Sama tadi juga ada yang tambahan posisi satelit itu. Oh dari- iya. Oh, itu lebih Itu ke entrepreneur. Entrepreneur. Enterprise-nya itu posisi satelit sama apa Mbak? Sama itu inovasi PMT. Oh iya. Ya, PMT. MPASI sama MP ya. Ya, MPASI dan kemudian hospitality itu pelayanan ya, pemberi pelayanan dari kita, keramahan. Konselor tadi ya, kita sebagai konselor terus diberikan pada kader, kemudian kader menyontoh dan menuangkan ke masyarakat. Sama yang terakhir itu yang belum Networking. Tadi networking ada 3, melakukan kerjasama dengan KUA, itu penyuluhan kepada calon pengantin, kemudian kerjasama dengan desa, kerjasama dengan desa ini kayak pengaktifan posyandu, kader-kadernya juga, kemudian masyarakatnya juga. Terus kerjasama dengan sekolah ini melalui kegiatan pemberian tablet tambah daerah. Oke. Apa? ya. Oke. Lah, smart ASN-nya sudah lengkap. Lengkap ya? Tentang tindak lanjut untuk Bisa kita berikan solusi. ya tentang Itu Pak. Kira. Oke, baik. Terima kasih. Tadi sudah dipaparkan semua ya terkait bagaimana itu mulai dari Indonesia unggul itu seperti apa, Indonesia emas ya, Indonesia emas itu seperti apa, kemudian di situ harus disokong 4 pilar. Kita mengambil isu yang di pilar pertama di poin 4 ya tentang peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat. Itu aja. Terus sudah disebutkan bagaimana kita ikut berperan serta untuk mewujudkan Indonesia emas itu. Tadi ada 8 ya, ada 8 indikator dan 8 rencana tindak lanjut juga. Konsep tindak lanjut. Itu mungkin ada yang lain? Sudah cukup? Oke. Baik. Terima kasih. Diskusi ini kita tutup. Oke. Alhamdulillah.